menjadi satu moment of truth gitu ya terhadap satu lembaga yang sekarang lagi sedang banyak disoroti oleh publik, yakni Kejaksaan Agung. Karena hari ini Sylvester Matutina, yakni terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu akan menjalani sidang peninjauan kembali yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa ini menurut saya jadi moment of truth? Karena ini tidak ada alasan lagi buat kejaksaan untuk tidak segera menangkap Sylvester Matutina. Ini kesempatan yang terbaik karena hari ini sebagai terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dia harus hadir, dan saya kira ini kan tinggal dicokok saja kalau Kejaksaan Agung memang serius. Dan tapi kalau hari ini ternyata Sylvester Matutina itu ternyata dibiarkan lolos begitu saja, ya jelas sekali bahwa memang kejaksaan ini bermain-main, dan jelas dia dikendalikan oleh kekuatan besar di luar kejaksaan. Dan saya yakin pasti itu bukan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Justru kalau hari ini Sylvester Matutina itu hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak ditangkap oleh kejaksaan, ya ini memang kejaksaan yang ingin mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan begitu orang akan menilai Prabowo Subianto hanya omong-omong saja. Buktinya lembaga seperti Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan sepenuhnya oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena sampai sekarang ini orang tentu saja akan langsung menudingkan telunjuknya kepada Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo, karena agak aneh, bukan aneh, agak mengherankan ada orang seperti Sylvester Matutina yang biasa warawiri di televisi, tapi sampai sekarang tidak bisa ditangkap juga. Apalagi kalau tidak ada kekuatan besar di belakang itu. Orang seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan setidaknya, ini katanya gitu, setidaknya yang melindungi ya kejaksaan. Mungkin Pak Mahfud MD ini maksudnya tentu dia sungkan kalau menyebut nama Pak Joko Widodo, karena bagaimanapun dia pernah jadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Tapi kekuatan besar siapa sih di balik Sylvester Matutina yang membuat kejaksaan tidak berani menangkapnya? Ya siapa lagi, karena dia adalah relawan dari Joko Widodo, dan sekarang ini dia menjadi die-hardnya yang selalu membela Joko Widodo baik dalam debat-debat di televisi dan juga bahkan dalam beberapa kali dia juga bukan hanya debat secara narasi tapi juga melakukan secara fisik. Nah, berdasarkan keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang hari ini Sylvester Matutina itu akan dijadwalkan sidang peninjauan kembalinya itu pada pukul 13 ya. Ini coba kita lihat kronologinya ya. Ini menarik sekali. Tanggal 4 Agustus, Senin lalu, itu Sylvester Matutina kan mau dieksekusi oleh Kejaksaan Jakarta Selatan ya. Itu seperti penjelasan Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Nah, tapi ternyata hari itu Sylvester Matutina tidak hadir, dan pada waktu itu Anang Supriyatna menyatakan bahwa tidak ada alasan dia untuk tidak ditangkap karena itu sudah inkrah. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari itu justru malah memilih hadir di Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi laporan dari Joko Widodo terhadap 12 orang, ada aktivis, ada jurnalis, ada juga mantan tokoh pejabat publik seperti Abraham Samad gitu ya. Itu dia milih di sana, dan setelah itu ternyata dia tidak segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi dia kemudian malah menghilang, dan keesokan harinya itu ternyata dia sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan peninjauan kembali ini peninjauan kembali kan sebenarnya ini domainnya dari Mahkamah Agung, dan yang cukup mengejutkan, tanggal 5 dia mengajukan peninjauan kembali, mendaftarkan peninjauan kembali, dan hari ini dia mulai sidang. Pada waktu sudah dapat kepastian, hanya 6 hari, tanggal 11, saya lupa kalau tidak salah, tanggal 11 sudah dapat kepastian bahwa sidangnya akan berlangsung hari ini. Dan Kejaksaan Agung tetap saja tidak menangkap Sylvester Matutina dengan alasan pada waktu itu ya dia tidak ditemukan. Ini benar-benar sangat sangat membagongkan lah kalau kata para netizen sekarang. Bagaimana mungkin ada orang yang warawiri di televisi, dan hari itu intel Kejaksaan nggak perlu mengintai Sylvester, dia tinggal baca media online, dia tinggal melihat di televisi, dia tahu bahwa hari itu pasti Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tahu bahwa Sylvester Matutina itu ada di Polda Metro Jaya, karena dia memberikan keterangan kepada wartawan juga di situ. Dan jarak antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Polda Metro Jaya itu nggak jauh banget. Mungkin kalau menggunakan kendaraan seperti Forerunner paling nggak sampai 10 menit dia sudah bisa tiba di Polda Metro Jaya, tapi nggak ditangkap juga. Dan hanya pada waktu itu kemudian Kapus Penkum menyatakan bahwa peninjauan kembali itu tidak menghalangi untuk proses eksekusi karena memang dia sudah inkrah ya. Semua orang tahu, dan itu yang bolak-balik disampaikan oleh kejaksaan ya. Dan padahal ini kan banyak sekali yang teriak tuh. Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam juga berteriak soal itu, para aktivis juga berteriak soal itu, bahkan tim pembela aktivis juga sempat demo Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli lalu, dan itu yang kemudian menyebabkan kejaksaan kemudian bicara lagi, speak up lagi soal Sylvester Matutina. Nah, kenapa saya menyebut hari ini menjadi momen yang terbaik? Ini memang diatur itu di dalam KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga surat edaran dari Mahkamah Agung. Saya supaya nggak terlalu nanti kita nanti runutkan juga ya secara kronologisnya ya. Tapi kalau berdasarkan dari aturan dalam KUHP dan juga surat edaran Mahkamah Agung itu, seorang terpidana sebenarnya namanya terpidana loh harusnya ya, yang mengajukan
PK-nya ini, dia apabila dia sedang menjalani. Ya, teman-teman, seperti cuplikan video yang barusan kita tonton secara bersama, ini terkait dengan penangkapan terhadap seorang relawan mantan Presiden Joko Widodo, yaitu Sylvester Matutina. Sampai detik ini pun masih belum dilakukan penahanan atau eksekusi. Padahal banyak pihak-pihak yang mengingatkan kejaksaan untuk melakukan penangkapan terhadap Sylvester Matutina yang sampai detik ini, teman-teman, masih belum dilakukan penahanan. Nah, jadi teman-teman, ini akhirnya ini mendekati bulan ini udah Agustus, bulan Agustus, bentar lagi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, namun hal ini kurang lebih 7 tahun ya seorang Sylvester Matutina ini sudah menjadi buronan kejaksaan. Tapi kenapa kejaksaan tidak mampu untuk melakukan penahanan terhadap atau penangkapan terhadap Sylvester Matutina tersebut yang selalu diukit oleh seorang tersangka, yaitu Roy Suryo, dalam beberapa tayangan video. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang ini tidak heran ya kalau para pejabat-pejabat ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang cukup ini, ya sepertinya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi artinya bahwa ya, terbukti ya bagaimana lembaga penegakan hukum ini, ya dimana salah seorang yang sudah ditetapkan sebagai sebagai tersangka dan bahkan sebagai tahanan, ya yang mestinya ini dilakukan penahanan karena hukumannya sudah ikrar ya 1 tahun 5 bulan, namun hal ini tidak pernah dilakukan eksekusi terhadap beliau. Tapi kita nggak tahu ya terhadap lembaga penegakan hukum, apakah memang mereka tidak mampu ya terhadap oknum-oknum tertentu untuk melakukan ya penjemputan secara paksa atau seperti apa, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dalam komentar netizen menyatakan bahwa nggak jaksa, nggak hakim, nggak polisi, sama saja ya, setali 3 uang. No, terus ya, jadi jika kejaksaan tidak sanggup untuk menangkap Sylvester, umumkan saja, biar nanti rakyat yang mengadili. Gimana, setuju? Mana jempolnya? Ya, jadi teman-teman, bahwa dinilai sepertinya nilai kejaksaan ini tidak mampu untuk melakukan penangkapan ya terhadap Sylvester Matutina, di mana hukumannya sudah bertahun-tahun. Tapi kita melihat ya reaksi dari kejaksaan, teman-teman, ya sama sekali tidak ada. Kayaknya memang menunggu kemarahan rakyat Indonesia dan hukum untuk rakyat jelata. Kejaksaan Polri, jongosnya Jokowi. Nah, jika tidak hukum, percuma hakim, dan ada kenaikan gaji sebanyak itu. Yang menyampaikan kebenaran cepat-cepat adili Jokowi dan kroninya. Apakah kejaksaan tidak ada rasa malu dan segera penjarakan Sylvester, pecat dan penjarakan jaksa serta adili Jokowi dan kroninya. Ya, jadi bahkan netizen menilai bahwa apakah karena seorang Sylvester Matutina ini adalah seorang relawan Jokowi sehingga kejaksaan ya sepertinya lemah dalam menangkap ya seorang Sylvester Matutina tersebut. Ya, jadi gara-gara melindungi Sylvester, maka nama baik kerja kejaksaan akhir-akhir ini abrol lagi. Kejagung akhirnya menunjukkan wajah asalnya, yaitu korupsi, munafik, dan termul sejati. Bravo Pak Jaksa. Ya, jadi akhirnya teman-teman, netizen menilai bagaimana kinerja ya kejaksaan dalam hal ini. Ya, hukumannya sudah ikrar saja, tidak bisa dilakukan penahanan. Ade Armando nunggu gilirannya, nyenyak tidur, dan benar-benar hukum dilecehkan Jokowi. Gaji sudah dinaikin 280%, mosok nangkap si Sylvester sang narapidana tidak berani. Ya, jadi pejabat yang ada hanya di negeri Konoha. Untung raja rezim berganti. Coba kalau rezim tidak berganti, ya bisa nambah 11 tahun dia bebas. Wih, tambah parah hukum ini. Ya, jadi artinya bahwa Sylvester Matutina masih merasakan
ya kebebasan dan tidak pernah dilakukan penahanan kepada beliau. Oh ya, padahal hukumannya sudah ikrah, tapi bagaimana dengan kinerja lembaga kejaksaan dalam hal ini, teman-teman? Sepertinya di otak-atik. Ya, jadi kemudian bubarkan saja kejaksaan dan kita lihat kisah selanjutnya. Kalau Sulaiman tidak juga dieksekusi, berarti kita dipimpin oleh oman-oman. Tangkap dan dieksekusi, keadilan harus ditegakkan, kejaksaan jangan main-main, jangan kekuatan rakyat. Ya, kemudian bahwa satu persatu para pembela pembohong menipu harus ditangkap, ya diadili. Ya, jadi teman-teman bahwa ya Sylvester Matutina ini ya sudah bertahun-tahun, tapi anehnya kejaksaan dalam hal ini tidak berani dalam melakukan penahanan kepada beliau. Kita nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi ya kepada kejaksaan dalam hal ini. Kenapa sampai tidak berani melakukan penangkapan terhadap Sylvester Matutina ini? Apakah karena dia seorang relawan mantan presiden ya, sehingga banyak yang menyatakan bahwa ada orang besar di belakangnya sehingga hal ini tidak bisa dilakukan penahanan, atau seperti apa? Jadi asumsi ini muncul karena kinerja dari kejaksaan tidak bisa bersikap tegas dalam menegakkan keadilan. Apalagi ini sudah diputuskan hukumannya ikrah, bahkan sudah jelas berapa tahun, tapi masih saja ya kejaksaan tidak bisa melakukan penahanan. Apalagi para pejabat yang lainnya, teman-teman, yang melakukan korupsi ya, atau oknum-oknum yang melakukan korupsi. Tentu kalau kejaksaannya saja ya tidak bisa mengungkapkan kasus ini, apalagi yang barusan kemarin, teman-teman, yaitu seorang kejaksaan muda, yaitu Japitjus Febri Andriasa, digerebek rumahnya. Ternyata di rumahnya ada sejumlah uang, bahkan bukan hanya itu, ada emas 74 kilo. Teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.